Polisi meringkus pembunuh Nuralia, wanita pedagang kopi di Bogor, Jawa Barat. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota berhasil meringkus pelaku pembunuhan dan penganiayaan wanita pedagang kopi di Bogor, Jawa Barat. Pelaku berusia 57 tahun ini sempat menjadi buron selama sepekan. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengemukakan motif pelaku menghabisi nyawa korban karena masalah asmara. Diketahui korban tewas bernama Nuralia, wanita yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan tersangka namun beralih ke pria lain. Kini tersangka mendekam di tahanan Mapolresta Bogor Kota. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, diantaranya 2 buah ponsel milik korban, sebilah kayu yang digunakan untuk menganiaya, dan sejumlah pakaian milik korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga Kota Bogor digemparkan dengan temuan jasad bersimbah darah serta korban lainnya yang mengalami luka ditemukan warga di sebuah warung nasi pinggir jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cilandak Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat pekan lalu. Dan untuk mendalami kasus ini kita akan berbincang bersama Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam. Ya, Pak Kapolres, betulkah asmara menjadi motif dibalik pembunuhan antara tersangka dan juga korbannya? Jadi perlu kami sampaikan bahwa kejadian ini berawal dari laporan masyarakat bahwa pada hari Jumat pagi, tanggal 3 Juli, sekitar jam 6.30 itu di warung kopi tersebut ada korban 2 orang. Yang pertama itu adalah ibunya, ya, itu yang meninggal. Ya, satu lagi anaknya umur 20 tahun itu juga terkapar di sana. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan kami mengetahui bahwa pelaku itu dikenal. Karena itu pelaku adalah berprofesi sebagai supir angkot, tidak jauh dari sekitar lokasi TKP, atas nama Saifullah, dan sejak hari itu kami melakukan profiling terhadap Saifullah ini, dan kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan itu berada di daerah Kabupaten Sukabumi. Dan setelah dilakukan pencarian selama 1 minggu, tersangka sempat berpindah beberapa kali tempat dan akhirnya kurang dari sepekan jajaran reserse kami telah berhasil menangkap pelaku di daerah Rengkong, Kabupaten Sukabumi. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui bahwa motif utama tersangka menghabisi nyawa korban itu adalah karena sakit hati, cemburu bahwa korban itu memiliki kekasih baru, gitu. Nah, sehingga itu menjadi dendam bagi si tersangka menghabisi nyawa korban. Oke, cemburu diduga menjadi asal muasalnya. Ternyata ada hubungan spesial antara tersangka dan juga penjual kopi yang menjadi korban. Benarkah semata-mata cemburu? Ada barangkali niatan lain merampas harta milik korban dan lain sebagainya? Betul, jadi pada hari kejadian itu tersangka itu sudah datang ke warung tersebut sekitar sore, ya, sekitar jam 17.30. Kemudian sempat melihat seorang laki-laki itu dekat dengan korban. Kemudian si tersangka ini sempat keluar dari warung, kemudian datang kembali ke warung jam 19.30 itu melihat bahwa teman lelaki dari si korban ini masih ada di warung tersebut. Kemudian tersangka ini pulang dan berpikir untuk melampiaskan dendamnya sebenarnya kepada korban dan teman lelakinya. Dan sekitar pukul 22.30 tersangka datang ke lokasi, diketok-ketok rumah tempat warung tersebut karena korban tinggal juga di warung tersebut. Ya. Tidak ada jawaban, akhirnya tersangka mendobrak pintu warung tersebut
dan tersangka juga mengetahui bahwa dekat pintu tersebut ada sebilah kayu dengan ujungnya terdapat paku. Itu langsung dipukulkan ya, berkali-kali kepada korban, sampai korban kemudian jatuh di kamar, dan ternyata anaknya bangun. Nah, sehingga anaknya pun akhirnya dihajar juga, gitu, dipukul juga oleh si tersangka ini, sampai bagian kepala, bagian wajah, sampai keduanya benar-benar tidak sadar. Kedua handphone itu diambil oleh tersangka. Begitu. Oke. Ya, kita berharap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman setimpal dan bertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Terima kasih Pak Kapolres Bogor Kota. Kombes Pol Susatyo sudah bergabung bersama kami. Proses penyelamatan anjing yang terjebak dalam sumur berlangsung dramatis. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.